Tapi memang ya kita ini hidup di kota juga kan Pak ya. Artinya juga sebenarnya kita juga menghadapi problem-problem yang tadi Bapak sampaikan bahwa hidup semakin individualisme gitu kan. Kemudian orang semakin acuh tak acuh gitu kan. Dan memang kalau kita ngeliat realitanya sekarang banyak juga orang-orang desa malah pindah ke kota gitu. Ya karena di kota banyak sihir-sihir, modernitas, ada pasar. Apakah di desa nggak ada pasar? Ada gitu. Saya lihat sihir yang paling kuat di kota itu uang. Karena kebanyakan uang tuh beredarnya di kota. Jadi kalau kita mau memutus rantai ketimpangan, ya harus mengembalikan uang beredar juga ada di desa. Dengan cara apa? Itu yang diskusinya lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Karena orang-orang pada ke kota kan karena uang banyak kan di kota. Iya. Tapi apakah orang hidup harus pakai uang, Pak? Apa memang kenyataannya? Ya karena uang itulah yang buat orang datang. Kalau persoalan bagaimana nyaman hidup kan pasti masih nyaman desa. Tapi desa nggak ada uang. Tapi apakah kota itu benar-benar tidak bisa di recovery ulang untuk jadi desa? Untuk orang-orangnya bisa punya peradaban desa. Dia punya gotong royong, dia punya kebudayaan. Dia mengembalikan lagi mungkin tradisi-tradisi. Dia menggunakan lagi pakaian adat-adat mereka lagi. Bisa. Pulang ke desa bukan berarti fisiknya saja. Cara berpikirnya lebih penting. Mengembalikan bagaimana rutinitas masyarakat itu benar-benar tidak menjadikan kota desa itu sebagai sebuah relasi yang timpang. Menjadikan wacana kota desa itu adalah sebuah fase di mana yang kurang dari kota harus diperbaiki, di mana yang kurang dari desa harus diperbaiki. Dan saya rasa banyak kurangnya dua-duanya. Tapi ada kelebihan-kelebihan yang selama ini ditinggalkan malahan. Sudah banyak kurangnya, yang lebih malah ditinggalkan. Semakin acur ya. Iya, itu malah nggak kemana-mana. Iya, malah nggak kemana-mana, orang desa merindukan jadi orang kota, yang dirindukan adalah glamor tentang modernitas dan sebagainya. Orang kota juga bosan dengan kotanya sendiri. Kalau healing dia ke desa, cari tempat indahnya desa ini, dia ngotorin lagi pakai sampah. Iya juga Pak ya. Ya kan, wisata-wisata yang masih perawan-perawan tuh dicari tuh. Nanti problemnya orang-orang desa ya ada duit masuk, tapi ada juga persoalan masuk sampah misal. Padahal jadi kayak keresahan yang nggak ada akhirnya Pak. Nggak ada akhir. Hidup ini pada akhirnya gitu ya. Hidup ini tentang membuat masalah satu menyelesaikan masalah yang lain. Membuat masalah satu menyelesaikan masalah yang lain. Yang repot membuat masalah terus-menerus, tidak ada penyelesaian dari masalah itu. Hanya mengendap tuh masalahnya. Mengendap masalahnya. Makin banyak permasalahan, makin susah kita untuk menanggulanginya secara bersama-sama. Termasuk cara kita untuk menentukan pemimpin di Lampung kan. Orang kayaknya kayak nggak ada pilihan, itu aja lah. Ya sudah, karena memang orang pada menyerah untuk berpikir lebih keras, berjuang lebih keras. Nah, kadang kita kalau mau kayak gitu kan frustasi kita, yang terlalu berpikir tinggi-tinggi itu. Kita berpikir yang sederhana-sederhana di mana kita bisa memberikan contoh baik lah di sekitar lingkungan yang bisa kita ubah. Karena manusia nggak bisa ngubah yang besar-besar. Kecuali terjadi dorongan massa, maka massa besar itu bisa mengubah hal besar. Dorongan kolektif makin besar, perubahannya makin besar. Tapi kalau ukuran dorongan kolektifnya kecil, ya sudah yang kita ubah kecil saja. Jangan merasa dirinya baru berkumpul dengan komunitas kecil, mau ngubah hal yang besar kan jadi nggak sesuai. Tenaganya kecil, pengen memenangkan pertarungan seperti itu ya kan, udah nggak masuk akal juga. Nguyuh seolah-olah memaksakan. Akhirnya dia kecewa, dan dia kecewanya bisa ke banyak orang. Padahal dunia kan sangat logik ya, bisa dihitung kekuatannya sekian, yang dia bisa ubah itu sekian. Jadi sebenarnya orang juga harus mengukur dirinya Pak. Harus mengukur dirinya sebagai penggerak. Kita bisa mengukur dirinya. Kalau soal ngoceh ngomong kayak gini mah terserah kita kan. Namanya ngomong. Masa masih dibatasi kita? Tapi kalau parah itu Pak dibatasi. Tapi kalau gerakan kita harus mengukur diri. Kita bisa bergerak di level apa itu diukur gitu. Kecuali kita politisi, nggak pernah mengubah tapi janjinya terus. Tapi ada yang milih itu teman Pak. Ya karena itu ruang demokrasi kita begitu. Nanti dia kalau ngambek, dikritik, nggak pernah datang lagi, diundang. Banyak kan politisi diundang aja nggak berani, ngomong aja nggak berani, banyak.
Diundang diskusi santai podcast kayak gini aja banyak politisi itu pada nggak berani di tingkat-tingkat level tertentu. Diundang diskusi sama mahasiswa banyak yang nggak berani. Nah, yuk belajar. Kita belajar terbuka sama-sama mereka semua. Kita juga tidak ingin menjatuhkan mereka. Tapi kita berharap pemimpin yang berkualitas itu yang memang bisa diakses pengetahuannya, gagasannya, gerakannya, pengorbanannya seperti apa. Kalau demokrasi hanya karena dia punya duit banyak, ya sudah kita cari orang paling kaya di kota ini, dipilih aja. Iya. Apakah mereka nggak akan korupsi? Belum tentu. Kalau kata Ahok, kalian tuh kalau milih pemimpin, jangan yang paling kaya. Malah salah. Karena kalau orang kaya, dia tahu barang branded. Dia korupsinya bisa lebih tinggi. Dia bisa beli motor 1 miliar, kata dia. Pilih aja orang-orang yang masih miskin-miskin, kata dia. Kalau korupsi, dia nggak tahu barang branded, kata dia. Kata Ahok. Gitu. Masuk akal juga Ahok, kan? Tapi untuk pemimpin di Lampung Pak ya, dengan mungkin Lampung juga sebagai daerah yang kaya budaya Pak ya. Tapi memang kalau ngeliat budayanya ya lambat laun juga sudah mulai luntur. Kemudian tadi soal pembangunan juga dikritisikan di mata Najwa kan Pak ya, bahwa banyak jalan kemudian dikuasai oleh segelintir orang. Kayaknya di provinsi lain juga sama. Mungkin sama proyek-proyek dikondisikan tetap. Ya, itu. Dan sebenarnya kalau Pak Dharma melihat ada sosok nggak sih Pak di Lampung yang kemudian sebenarnya layak untuk bisa memimpin Lampung ini, untuk bisa mengangkat budayanya, lokalitasnya? Banyak sih, saya kira banyak. Yang paling menurut saya masih fenomenal hari ini ya Umar Ahmad lah. Umar Ahmad Pak. Dengan kabupaten yang bukan kata dia, kabupaten yang bukan ada gunungnya, tidak ada pantainya, kemudian tidak jalur perlintasan. Orang mau masuk ke Tuba Batur lewat Lampung Tengah itu yang ngiri kan. Iya benar. Sekarang ada tol sih lewat Panaragan bisa gitu. Tapi saat dulu kabupaten itu dimekarkan kan kondisinya bisa kita lihat. Yang ada hanya karet dan sawit gitu. Nah ini malah menarik. Kenapa ide, pengetahuan, value itu penting. Gagasan, kebudayaan, jalan kebudayaan itu penting. Investasi pendidikan bagi komunitas-komunitas di kabupaten itu penting. Tubaba melakukan itu. Apa yang dia bangun bukan sesuatu yang tidak punya cerita. Setiap dia punya bangun sesuatu, dia ada cerita yang bisa ditularkan. Ada cerita yang kemudian bisa didengar menjadi satu hal yang inspirasi, yang memberikan makna bagi hidup. Dari cerita-cerita tentang masjidnya, cerita tentang berugo, ayam hutan yang kalau dia ngomong yang lain dia. Iya, benar. Ada arsitektur yang benar-benar mengakomodir tentang kelampungan. Ada patung Megopa, ada Lasengo, ada Uluan Nugi, ada peradaban awal Nugi, ya, kehidupan awal. Ada Tanoh Nugi, ada masjid tepi sungai, masjid di mana juga ada cerita juga. Jadi selama orang membawa nilai, ya, nilai itulah yang juga akan membuat orang mau datang. Ketika sebuah masyarakat itu mempertahankan nilai, maka banyak orang akan iri gitu. Ingin berkunjung, ingin datang, ingin meniru gitu. Dan itu bukan hanya di level pembangunan fisik gitu. Pembangunan mental juga sama menariknya. Coba kalau nggak usah ada pembangunan fisik, masyarakat di situ adalah masyarakat yang kalau masak bareng-bareng, nggak ada yang masak sendiri, dimakan bareng-bareng. Wah itu tipis masyarakat unik tuh. Kalau ada masyarakat setiap hari apa dia akan menggunakan pakaian yang sama, pasti orang jadi unik. Masyarakat di situ dia tidak menggunakan handphone aja lah. Oh itu aja jadi cerita itu. Jadi cerita itu, benar. Masyarakat di situ dia akan saling bergotong royong untuk menjaga supaya keamanannya terus terjaga. Ada 24 jam masyarakat yang terus bergiliran piket. Menarik tak? Menarik juga Pak. Ya. Di tengah desa itu pakaiannya seragam terus dan berganti-ganti. Senin tuh ini bareng sama ini, Selasa ini bareng. Di tengah-tengah kota yang semakin modernitas itu malah ditertawakan tuh.
Tapi di tengah masyarakat yang kolektif seperti itu, baik itu di desa, itu akan dicari itu. Ini tidak ngomong bangunan fisik, seperti itu Baba yang tidak ada apa-apa, sekarang jadi apa-apa luar biasa. Dan nilai inilah yang akan membawa kita pada tahapan sebuah pembiasaan bahwa pendidikan adalah proses menanamkan nilai. Berarti tidak sehari dua hari. Pendidikan bukan menanamkan gelar, menanamkan ijazah. Pendidikan bukan mencari IPK. Pendidikan bukan untuk ijazah, cari skor dan sebagainya, angka A, nilai itu. Tapi pendidikan sejatinya adalah menanamkan nilai-nilai baik yang akan menjadi karakter. Jadi masyarakat itu benar-benar memeluk, mengimani, melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, dan itu menjadi tuntunan. Dia tidak jadi tontonan. Dia akan menjadi esensi, bukan sensasi. Dia bukan hanya nampak tapi berdampak. Itu Baba punya itu. Dan Umar Ahmad adalah salah satu dari pemimpin yang bisa memberi contoh di situ. Di luar itu ya kita sedang cari. Mungkin dia jadi champion di kepala desa, mungkin dia jadi Pak Lurah, mungkin dia jadi Pak Camat, mungkin dia jadi bupati, wakil bupati, mungkin jadi gubernur, mungkin jadi presiden, banyak sekali. Saya kira Lampung punya bupati yang unik dan Umar Ahmad menempati urutan pertama di Lampung kalau saya. Apakah bupati-bupati lain nggak punya kebaikan? Punya. Tapi kan tidak secetar dia. Iya. Dari kabupaten bukan-bukan, jadi kabupaten yang tempat menanam kebaikan. Dari kabupaten yang bukan-bukan, Tubaba menjadi tempat untuk menanam kebaikan. Dan menjadi Tubaba, menuju Tubaba, pulang ke masa depan, memberikan ruang bagi siapapun untuk menanam kebaikan di Tubaba kan. Dia sering ngomong begitu, dan bagi saya dia terbuka orangnya. Siapapun yang baik, dia akan sejalan dengan Tubaba. Siapapun yang tetap memperjuangkan nilai-nilai baik, dia adalah kawannya generasi Tubaba. Bagaimana kalau kita mau mengukur orang yang sudah punya pandangan seterbuka itu dan kita tidak takjub, itu kan heran.